Pagi, salam sehat, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, saya Andreas Korsini, SPD, calon guru penggerak Angkatan 9 SMA Negeri 1 Bola, Kabupaten Sika, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan demonstrasi kontekstual modul 1.4 budaya positif praktek segitiga restitusi. Bagi segitiga restitusi merupakan sebuah metode yang digunakan untuk menyelesaikan masalah pada murid sehingga dapat menghasilkan murid yang mandiri, disiplin, dan bertanggung jawab. 3 langkah dalam segitiga restitusi yaitu: pertama, menstabilkan identitas; kedua, validasi tindakan yang salah; ketiga, menanyakan keyakinan. Pertama, menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas dilakukan dengan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan mengubah identitas gagal menjadi identitas sukses. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah dilakukan dengan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif sehingga mengenali dan mengaku kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan murid. Ketiga, menanyakan keyakinan. Pada tahap ini, murid diberi pertanyaan bermakna untuk menumbuhkan motivasi dari dalam diri murid sehingga mampu mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Pada kasus pertama, Charles adalah salah satu siswa kelas 11 IPA 1 SMA Negeri 1 Bola. Berdasarkan laporan dari Bapak Ibu Guru Piket bahwa Charles sering terlambat ke sekolah. Mari kita saksikan video singkat berikut ini. Pada kasus kita saksikan video Charles adalah salah satu siswa. Selamat pagi, Charles. Selamat pagi, Bapak. Charles, tadi Bapak mendapat laporan dari Bapak Ibu Piket bahwa Charles sering terlambat ke sekolah ya? Ya, Bapak. Kenapa? Malam saya sering main game di HP sampai larut, Bapak. Ya, wajar kalau Bapak berada di usia seperti kamu, pasti Bapak juga berbuat demikian. Terus, apa yang kamu lakukan setelah bangun terlambat? Saya masih santai untuk siap diri ke sekolah. Oh, begitu ya? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Ya, Bapak. Habis di daerah kami, udaranya sangat dingin. Jadi malas mandi pagi. Ya, wajarlah kamu melakukan demikian karena udaranya sangat dingin. Bapak sangat menghargai sikap yang Anda ambil. Kamu bisa saja berlaku lebih buruk dari itu. Misalnya mengulur-ulur waktu sampai tidak ke sekolah. Nah, coba kita pikirkan kembali tindakan Anda, yaitu malam main game sampai larut, bangun terlambat, siap diri terlambat sehingga terlambat ke sekolah. Apa sesuai dengan aturan sekolah kita? Tidak, Bapak. Menurut Charles, peraturan sekolah mana yang kamu langgar? Disiplin dan tata tertib sekolah, yaitu jam 6.45 harus sudah di sekolah. Ya, artinya Charles datang terlambat itu berarti sudah melanggar peraturan sekolah. Betul? Betul, Bapak. Menurut kamu, disiplin itu penting atau tidak? Penting, Bapak. Kalau penting, keyakinan apa yang harus kamu lakukan ketika terlambat ke sekolah? Saya harus kurangi main game di malam hari dan pagi harus bangun dan siap diri ke sekolah. Charles bersedia untuk memperbaiki kesalahan ini? Bersedia, Bapak. Seperti apa itu?
malam saya harus tidur lebih cepat dan pagi juga harus bangun lebih cepat dan siap diri ke sekolah. Luar biasa. Tepat sekali sikapmu. Sekarang Anda boleh kembali ke kelas dan usahakan tidak terlambat lagi ya. Terima kasih Bapak. Selamat pagi semua, nama saya Charles, saya dari kelas 11 IPA 1. Senang sekali pagi ini bisa berdiskusi dengan Bapak Kepala Sekolah untuk bisa memperbaiki perilaku saya. Saya bersedia memperbaiki kesalahan saya, yaitu tidur malam dan bangun pagi harus lebih cepat sehingga tidak terlambat lagi. Sekian dan terima kasih. Pada kasus kedua, Fitri adalah seorang siswi yang aktif dan periang serta mempunyai banyak teman. Dia termasuk salah satu siswi di kelas 11 IPA 2 SMA Negeri 1 Bola. Akhir-akhir ini, ia menjadi perbincangan rekan-rekan guru dan beberapa siswa lainnya karena ada hal yang berubah dari kebiasaannya. Fitri kedapatan memakai lipstik ke sekolah, padahal menurut keyakinan sekolah yang sudah disepakati adalah salah satunya siswi dilarang memakai lipstik di sekolah. Mari kita simak video singkat berikut ini. Selamat pagi Fitri. Selamat pagi Bapak. Fitri, tadi Bapak mendapat laporan dari Bapak Ibu Guru bahwa Fitri sering memakai lipstik di sekolah. Ya, betul sekali Bapak. Kenapa ya? Karena saya ingin kelihatan lebih cantik dan lebih fresh di sekolah Bapak. Ya, wajar sebagai perempuan dan di usia seperti kamu. Kalau Bapak juga perempuan, pasti Bapak juga berbuat demikian. Terus, apa yang kamu rasakan setelah memakai itu? Saya merasa sangat minder di sekolah karena sering ditegur selalu menggunakan lipstik. Oh, begitu ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Ya Bapak, karena saya melihat ibu-ibu kalau menggunakan lipstik mereka sangat kelihatan cantik dan lebih fresh. Ya, wajar kalau kamu melakukan demikian karena kamu ingin kelihatan cantik. Papa sangat menghargai sikap yang Anda ambil. Kamu bisa saja berlaku lebih buruk dari itu, misalnya membawa kosmetik di sekolah. Nah, coba kita pikirkan kembali tindakan Anda, yaitu memakai lipstik di sekolah. Apa sesuai dengan aturan di sekolah kita? Tentu sangat tidak Bapak. Menurut Fitri, peraturan sekolah manakah yang kamu langgar? Disiplin dan tata tertib sekolah, yaitu siswi dilarang memakai kosmetik di sekolah. Ya, artinya Fitri memakai kosmetik itu berarti Fitri sudah melanggar peraturan sekolah, betul? Ya, betul sekali Bapak. Menurut Fitri, disiplin itu penting atau tidak? Tentu sangat penting Bapak. Kalau penting, keyakinan apa yang harus kamu lakukan ketika menggunakan lipstik di sekolah? Saya tidak akan menggunakan lipstik di sekolah lagi, dan apabila teman-teman saya menggunakan lipstik di sekolah, saya akan menegur mereka. Apakah Fitri bersedia memperbaiki kesalahan ini? Saya bersedia memperbaiki kesalahan. Seperti apa itu? Saya tidak akan menggunakan kosmetik di sekolah, terutama lipstik. Dan jika teman-teman saya menggunakannya, saya akan menegur dan melarang mereka untuk tidak menggunakannya lagi. Luar biasa. Tepat sekali ya. Jika Anda sebagai seorang siswi, Anda tidak boleh menggunakan lipstik. Dan Anda juga bersedia untuk menegur ya teman-teman Anda ketika mereka memakai lipstik di sekolah. Nah, jadi sekarang terima kasih Anda boleh kembali ke kelas dan tidak perlu mengulangi lagi kesalahan ini. Iya Bapak, terima kasih. Selamat pagi semua, nama saya Fitri, saya dari kelas 11 IPA 2. Senang sekali pagi ini bisa berdiskusi dengan Bapak Kepala Sekolah untuk bisa memperbaiki perilaku saya. Saya bersedia untuk memperbaiki kesalahan saya, yaitu tidak lagi memakai kosmetik di sekolah, terutama lipstik. Sekian dan terima kasih.
Dari kegiatan ini dapat disimpulkan bahwa dengan menggunakan metode segitiga restitusi akan membantu kita dalam memahami perilaku peserta didik dan membimbing peserta didik untuk belajar dari kesalahannya sehingga menjadi individu yang lebih baik. Dan yang tidak kalah pentingnya yaitu dapat menumbuhkan motivasi intrinsik peserta didik untuk disiplin positif serta terbiasa mencari solusi atas masalah yang dialaminya. Terima kasih sudah menyaksikan video singkat ini. Guru hebat Indonesia maju. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan.